Persib Bandung kembali diguncang kabar panas yang bikin bobotoh tak bisa duduk tenang. Di saat Maung Bandung sedang kokoh di puncak klasemen, satu nama penting justru ramai dikaitkan dengan pintu keluar tim. Federico Barba, bek asing yang selama ini menjadi tembok kokoh pertahanan Persib, disebut-sebut tengah bersiap angkat kaki di paruh musim. Isunya makin liar setelah ekspresi sang pemain di sesi latihan disorot tajam publik. Benarkah Persib akan kehilangan pilar utamanya? Atau justru ada kejutan besar yang sudah disiapkan manajemen Maung Bandung? Mari kita simak beritanya. Persib Bandung kembali menjadi pusat perhatian publik sepak bola nasional. Kali ini bukan hanya soal performa gemilang di puncak klasemen, melainkan isu panas yang datang dari jantung pertahanan Maung Bandung. Federico Barba, bek asing yang selama ini menjadi salah satu pilar penting lini belakang Persib, dikabarkan semakin dekat dengan pintu keluar klub. Tekad sang pemain untuk meninggalkan Bandung disebut semakin menguat, meski hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari manajemen maupun sang pemain. Menariknya, Barba masih terlihat mengikuti sesi latihan bersama skuad Persib. Namun, sejumlah cuplikan video yang beredar di media sosial, terutama dari akun fanbase, memperlihatkan ekspresi wajah sang pemain yang dinilai berbeda. Raut murung, minim senyum, dan bahasa tubuh yang dingin memicu spekulasi bahwa Barba memang tengah berada dalam situasi sulit. Kondisi ini tentu memunculkan tanda tanya besar di kalangan bobotoh. Apakah Persib benar-benar akan kehilangan salah satu bek terbaiknya di paruh musim? Jika kepergian Barba benar-benar terjadi, Persib jelas menghadapi tantangan besar. Stabilitas lini belakang menjadi kunci dalam perburuan gelar juara ketiga secara beruntun. Namun di sisi lain, situasi ini juga membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan langkah strategis. Persib dikenal sebagai klub yang jarang panik dalam bursa transfer. Justru dalam diam, Maung Bandung seringkali menyiapkan kejutan yang tak terduga. Di tengah kabar kepergian Federico Barba yang semakin santai, muncul satu sinyal menarik dari internal Persib Bandung. Manajemen dikabarkan telah mengantongi nama pemain yang dinilai sepadan, bahkan memiliki pengalaman lebih mentereng di kompetisi Eropa. Sosok ini disebut kenyang jam terbang, khususnya di Liga Utama Belanda, dan memiliki karakter bermain yang sangat cocok dengan filosofi permainan Persib di bawah arahan Boyan Hodak. Kriteria bek yang dibutuhkan Persib saat ini jelas, kuat dalam duel 1 lawan 1, tenang saat membangun serangan dari belakang, serta fleksibel dimainkan di lebih dari satu posisi. Sosok pengganti Barba tidak hanya dituntut mampu bertahan dengan solid, tetapi juga punya kepemimpinan dan pengalaman menghadapi tekanan besar. Apalagi, Persib tak hanya berlaga di kompetisi domestik, namun juga tampil di level Asia. Isu kedatangan bek berpengalaman Eropa ini langsung memantik antusiasme bobotoh. Banyak yang menilai jika Persib benar-benar berhasil mendatangkan pemain dengan profil tersebut, maka kekuatan Maung Bandung justru bisa semakin komplit. Langkah ini sekaligus menunjukkan keseriusan Persib untuk tidak sekedar bertahan di puncak klasemen, tetapi benar-benar mengamankan gelar juara. Kini publik tinggal menunggu satu hal, siapa sebenarnya sosok misterius yang disiapkan sebagai tembok baru pertahanan Persib Bandung? Persija Jakarta kena sanksi berat Komdis PSSI, dan dampaknya bukan main. Di tengah persaingan panas papan atas liga, Macan Kemayoran justru harus menelan pil pahit akibat ulah para pemainnya. Hukuman demi hukuman dijatuhkan, pemain inti terancam absen, dan keseimbangan tim kini dipertaruhkan. Apakah sanksi ini akan menjadi titik balik bagi Persija, atau justru membuat mereka semakin terpuruk dalam perburuan gelar juara? Mari kita simak beritanya. Persija Jakarta akhirnya benar-benar kena batunya. Komite Disiplin PSSI resmi menjatuhkan sanksi berat kepada dua pemain Macan Kemayoran pasca laga panas melawan Persib Bandung. Pertandingan syarat tensi di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu ternyata menyisakan buntut panjang yang kini harus dibayar mahal oleh Persija. Dua nama yang menjadi sorotan adalah Van Basten Souza dan Bruno Tubarao. Van Basten Souza diganjar hukuman larangan bermain selama 2 pertandingan, usai terbukti melakukan gestur tidak terpuji dengan mengacungkan jari tengah ke arah tribun penonton. Aksi tersebut dinilai mencederai nilai sportivitas dan mencoreng citra kompetisi. Sementara itu, Bruno Tubarao juga harus menerima hukuman serupa akibat kartu merah yang diterimanya.
Pemain asal Brazil tersebut dianggap sengaja menginjak kaki Beckham Putra Nugraha, sebuah pelanggaran yang dinilai berbahaya dan tidak dapat ditoleransi. Keputusan Komdis PSSI ini langsung memicu beragam reaksi. Di satu sisi, publik menilai sanksi tersebut sebagai bentuk ketegasan federasi dalam menjaga disiplin pemain. Namun, di sisi lain, Persija jelas berada dalam posisi sulit. Kehilangan dua pemain penting dalam waktu bersamaan bukan hanya soal hukuman, tetapi juga soal keseimbangan tim yang kini mulai terganggu. Sanksi terhadap Van Basten Souza dan Bruno Tubarao bukan sekadar hukuman individual. Ini adalah pukulan telak yang menimbulkan efek domino bagi Persija Jakarta di tengah ketatnya persaingan Super League 2025-2026. Kedua pemain tersebut kini menyusul dua nama lain yang lebih dulu absen akibat sanksi Komdis, yakni Fabio Calonego dan Rio Matsumura. Artinya, dalam waktu berdekatan, Persija harus kehilangan 4 pemain penting sekaligus. Situasi ini tentu menjadi alarm bahaya bagi Macan Kemayoran. Kedalaman skuad Persija kini benar-benar diuji, terutama ketika mereka masih berusaha menempel ketat Persib Bandung di papan atas klasemen. Absennya sejumlah pemain inti membuat rotasi semakin terbatas dan pelatih dipaksa memaksimalkan opsi yang ada, termasuk pemain muda atau lapis kedua yang minim pengalaman. Lebih dari itu, sanksi ini juga berdampak pada psikologis tim. Tekanan publik, sorotan media, dan tuntutan hasil positif membuat beban Persija semakin berat. Di sisi lain, rival-rivalnya justru bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencuri poin. Jika Persija gagal bangkit dan memperbaiki disiplin, bukan tidak mungkin jarak dengan pemuncak klasemen akan semakin melebar. Liga belum berakhir, tetapi kesalahan kecil kini bisa berujung pada penyesalan besar. Perpisahan emosional Alhamra Hehanusa dan Dewangga jadi cerita yang jarang terlihat di balik kerasnya dunia sepak bola profesional. Bukan soal transfer besar atau drama di lapangan, tapi tentang kebersamaan, kamar tandang, dan ikatan yang terbangun diam-diam. Saat satu harus pergi demi menit bermain, yang lain harus belajar merelakan. Kisah ini bikin suasana Persib terasa lebih manusiawi. Mari kita simak beritanya. Di balik kerasnya persaingan sepak bola profesional, selalu ada cerita kemanusiaan yang jarang tersorot kamera. Salah satunya datang dari Persib Bandung, tepatnya dari momen perpisahan antara Alhamra Hehanusa dan Alfeandra Dewangga. Keputusan Persib meminjamkan Alhamra Hehanusa ke Persik Kediri bukan sekadar urusan teknis, tetapi juga menyisakan kisah emosional di luar lapangan. Dewangga secara terbuka mengungkapkan bahwa Alhamra bukan hanya rekan setim, melainkan juga teman sekamar setiap kali Persib menjalani laga tandang. Kebersamaan itu menciptakan ikatan personal yang kuat, membuat kepergian Alhamra terasa lebih berat. Bagi Dewangga, kehilangan teman sekamar berarti kehilangan sosok yang selama ini menjadi tempat berbagi cerita, tekanan, dan tawa di tengah padatnya jadwal kompetisi. Meski demikian, Dewangga menunjukkan kedewasaan luar biasa. Ia memahami bahwa peminjaman ini merupakan bagian dari perjalanan karir seorang pemain profesional. Menurutnya, Alhamra membutuhkan menit bermain yang lebih konsisten agar bisa berkembang dan menunjukkan kualitas terbaiknya. Harapan pun disematkan agar Alhamra mampu bersinar bersama Persik Kediri dan kembali ke Persib dengan pengalaman yang jauh lebih matang. Peminjaman Alhamra Hehanusa ke Persik Kediri bukanlah keputusan spontan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi besar Persib Bandung dalam menjaga keseimbangan skuad di tengah ketatnya persaingan Super League. Selain Alhamra, Persib juga meminjamkan Rezaldi Hehanusa, menandakan bahwa klub tengah melakukan penataan ulang demi kepentingan jangka panjang. Di skuad Maung Bandung, persaingan di lini belakang terbilang sangat ketat. Banyaknya pemain berkualitas membuat tidak semua mendapatkan menit bermain yang ideal. Kondisi inilah yang mendorong manajemen dan tim pelatih untuk mengambil keputusan peminjaman agar para pemain tetap berada dalam ritme kompetitif. Bagi Persib, pemain yang jarang bermain bukanlah solusi, justru berpotensi menghambat perkembangan individu. Dengan peminjaman ini, Alhamra dan Rezaldi diharapkan mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih konsisten bersama Persik Kediri. Selama 6 bulan ke depan, keduanya akan ditempa dalam atmosfer kompetisi yang menuntut.
Persib pun diuntungkan karena berpeluang mendapatkan pemain yang kembali dengan jam terbang yang tinggi dan mental lebih matang. Inilah bentuk manajemen modern, bukan sekadar mengejar hasil instan, tetapi membangun kekuatan tim secara berkelanjutan. Terence Kongolo, kandidat kuat pengganti Federico Barba, mulai bikin bobotoh angkat alis. Saat isu kepergian Barba makin santer, satu nama berpengalaman Eropa justru muncul ke permukaan. Rekam jejak mentereng, postur ideal, dan status tanpa klub membuat spekulasi semakin panas. Benarkah Persib sedang menyiapkan tembok baru di lini belakang? Mari kita simak beritanya. Meski Persib Bandung tengah berada di puncak klasemen Super League 2025-2026, pelatih Boyan Hodak menegaskan bahwa timnya tidak boleh terlena. Dalam beberapa pernyataan terbaru, pelatih asal Kroasia itu memberi sinyal bahwa aktivitas di bursa transfer paruh musim tetap terbuka. Menurut Hodak, evaluasi skuad adalah proses berkelanjutan, bahkan ketika tim sedang berada dalam performa terbaik. Hodak mengungkapkan bahwa perubahan besar sejatinya sudah dilakukan sejak awal musim. Saat ini hanya ada 1 atau 2 pemain yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi tim pelatih. Namun pernyataan ini cukup untuk memantik spekulasi, terlebih ketika nama Federico Barba dan Layvin Kurzawa ramai dikaitkan dengan Persib. Situasi tersebut membuat setiap rumor transfer yang menyentuh Maung Bandung langsung menjadi sorotan besar. Meski begitu, Hodak menegaskan bahwa Persib tidak berada dalam kondisi yang menuntut perubahan drastis secara terburu-buru. Posisi sebagai pemuncak klasemen justru menjadi pengingat bahwa keseimbangan tim harus dijaga. Langkah di bursa transfer harus tepat sasaran, bukan sekadar mengikuti arus rumor. Sikap tenang Hodak menunjukkan satu hal, Persib tetap fokus pada tujuan utama, yaitu menjaga konsistensi dan mengamankan gelar juara di akhir musim. Nama Terence Kongolo mendadak mencuat dan langsung menyedot perhatian publik sepak bola nasional. Bek 31 tahun ini disebut-sebut menjadi kandidat kuat pengganti Federico Barba jika sang pemain benar-benar hengkang dari Persib Bandung. Kongolo bukan nama sembarangan, ia memiliki rekam jejak panjang di sepak bola Eropa, termasuk pengalaman tampil di Liga Inggris, Liga Prancis, dan Eredivisie Belanda. Secara karakter bermain, Kongolo dinilai memiliki kesamaan dengan Barba. Keduanya sama-sama nyaman bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri. Dengan postur menjulang setinggi 188 cm, Kongolo unggul dalam duel udara dan memiliki kekuatan fisik yang dibutuhkan di Super League. Pengalamannya bersama klub-klub besar seperti Feyenoord, AS Monaco hingga Huddersfield Town menjadi nilai tambah yang sangat berharga. Saat ini Kongolo berstatus tanpa klub setelah meninggalkan NAC Breda. Kondisi ini membuat peluang Persib untuk merekrutnya semakin terbuka. Bagi Maung Bandung, kehadiran Kongolo bisa menjadi solusi ideal untuk menjaga soliditas lini belakang, terutama menghadapi padatnya jadwal domestik dan kompetisi Asia. Jika transfer ini terwujud, Persib bukan hanya menutup lubang yang ditinggalkan Barba, tetapi juga memperkuat fondasi menuju gelar juara.